Jadi saya berharap melalui mimbar-mimbar diskusi ilmiah seperti ini kita bisa membicarakannya secara objektif, rasional dan logis ya, karena kita adalah warga kampus, itu perlu dikedepankan ya. Jadi bukan dikedepankan klaim-klaim kebenaran ya dan juga dogmatis atau doktrin ya, tapi mari kita berdiskusi karena ini mimbarnya akademik gitu ya. Jadi kita akan menariknya, dan saya terutama ya, karena basis saya kan akademisi ya, menariknya ke arah yang ilmiah. Masalah nanti mendukung atau enggak tidak masalah, itu kan pilihan pribadi ya, dalam artian, tapi metode diskusi di kampus itu harusnya arahnya ke situ, seperti itu saja. Dan kebetulan memang kajian saya gender ya gitu, jadi secara keilmuan memang ada gitu kan sangkutan atau payungnya ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ikut siang ini acara webinar Gerpuan ini ya, nah ini memang luar biasa lah mau menyempatkan hari liburnya ya di hari Sabtu gitu, dan sekaligus mungkin karena saya juga bagian ya dari laboratorium ya sosiologi, saya kepala labnya, mungkin nanti saya akan juga menukik pada implementasi itu secara konkret gitu ya, dan apa yang bisa kami lakukan gitu dari internal. Memang sih pesanan panitia saya suruh bicara perspektif sosiologi gitu ya, Permendikbud 30 ya nggak apa-apa, tetapi kan implementasi itu juga penting ya gitu. Jadi kan setelah ada Permendikbud what next gitu, itu juga penting gitu kan. Kalau ada apa-apa saya harus kemana kalau di UNJ gitu. Benar. Itu penting. Oke, itu aja dulu. Nanti selanjutnya kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dini. Saya suka semangat akademiknya ya, di mana kita memang harus berdialektik begitu kan. Sebenarnya tidak hanya sebatas dogma atau doktrin tadi kalau kata Bu Dini. Nah, mungkin aku selanjutnya akan cus ke Kak Vero. Halo Kak Vero, apa kabar nih? Halo Kanishu, baik. Oke, salam-salam dulu dong ke teman-teman Kak. Halo teman-teman, semoga nanti kita bisa berdiskusi bersama ya terkait Permendikbud ini sendiri dan bagaimana kita harus mengawal permen ini untuk diimplementasikan di kampus UNJ, yang ternyata di kampus UNJ juga ada nih kasus-kasusnya gitu. Oke Kak Vero, nanti penasaran banget nih ya sebenarnya apa yang akan dipaparkan juga gitu kan sama Kak Vero terkait kasus-kasus yang ada di UNJ. Thank you Kak. Mungkin selanjutnya kita ke Kak Nur Cahyani Eva Nur Cahyani maksud saya. Silakan Kak Eva. Halo. Halo Kanishio, jadi kalau dari aku sendiri akan lebih membahas mengenai hambatan dan juga peluang dari Permendikbud ini. Karena mau bagaimanapun, meskipun sudah ada permennya, kita penting juga untuk secara konkret ya mengimplementasikan permen ini seperti apa. Karena di lapangan juga sebenarnya perdebatannya bukan soal zina dan perzinahan atau dan lain-lain gitu, tetapi hambatannya adalah bagaimana nih teman-teman muda mengimplementasikan Permendikbud ini begitu. Jadi mungkin aku juga akan membahas soal itu karena dengan hadirnya Permendikbud ini tentunya ada tantangan dan juga peluang bagi teman-teman perempuan muda begitu. Baik Kak Eva, keren banget sih. Jadi lebih ngomongin tentang penyikapan terhadap permen dan juga hambatan dan tantangan ya dalam pengimplementasian. Karena kan memang nggak bisa dipungkiri juga dengan adanya peraturan tertulis tuh kita nggak akan otomatis kekerasan seksualnya menghilang begitu ya. Gitu, dan itu menjadi tantangan kita begitu. Oke, thank you Kak Eva, Kak Vero dan Ibu Dini. Mungkin kita akan lanjut aja ya gitu untuk agenda pertama kita. Nah, teman-teman, perkenalkan saya juga adalah Anissa Nurul dari Gerpuan UNJ gitu, Gerakan Perempuan UNJ, dan akan memoderatori gitu acara pada kali ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya sampai selesai. Nah, untuk agenda pertama ini kita akan berdiskusi dengan Kak Veronica Ardiah Manik. Kak Veronica merupakan mahasiswi UNJ juga dan tergabung juga dalam Gerakan Perempuan UNJ ya, atau Gerpuan UNJ yang pada kali ini menyelenggarakan diskusi publik ini. Dengan keterbatasan kami juga mohon maaf ya teman-teman gitu. Pada kali ini belum terlalu ramai ya gitu diskusinya. Nah, tapi semoga nggak menyurutkan semangat kita gitu untuk tetap berdiskusi. Oke, silakan Kak Vero, halo.
Ya, halo Kanishu. Oke, Kak Vero sudah dijadikan co-host dan bisa share screen ya, Kak? Baik, bentar ya. Oke, baik Kak. Waktunya 25 menit. Silakan Kak. Sebelumnya, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Ya, sudah Kak. Oke, baik. Jadi, di sini saya ingin memaparkan mengenai fakta kasus kekerasan seksual di kampus UNJ dan urgensi dari penanganannya itu sendiri. Pertama, kita mungkin eh, tahu dulu ya apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang baru kemarin disahkan gitu ya, mendefinisikan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi di sini kekerasan seksualnya tidak terbatas hanya pada kekerasan seksual yang dirasakan secara fisik, namun juga verbal, dan kekerasan seksual yang terjadi karena adanya relasi kuasa. Terlebih di kampus ini sendiri sebenarnya relasi kuasanya itu kan juga cukup kental ya, karena ada relasi kuasa terhadap dosen, dosen yang mempunyai kuasa terhadap nilai, jadi ada ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, belum lagi adanya relasi kuasa antara mahasiswa dengan seniornya, seperti itu. Dan kekerasan ini akhirnya menyebabkan tidak optimalnya seseorang untuk memperoleh pendidikan. Oke, Kak Vero, sebentar. Kalau Kak Vero, apa namanya? Ini slide-nya udah ganti belum Kak? Kalau di Kakak? Di aku udah. Kalau di sini tuh masih, apa namanya, cover yang Masih cover terlihat. ya? Iya. Coba. Aku kirim ke Kanishu aja kali ya, supaya di-share. Oke, butuh bantuan ya Kak ya. Mungkin Iya. bisa di-stop sharing dulu. Oke. Oke, baik teman-teman. Kita ada kendala teknis, tapi aku akan bantu share ya. Sebentar. Mungkin Kak Vero sebelum bisa kita melanjutkan lagi bisa cerita-cerita dong tentang Gerpuan itu apa mungkin ya. Oke, Gerpuan sendiri itu adalah organisasi yang fokus terhadap isu gender, perempuan, dan juga pendidikan. Gerpuan sendiri itu dibentuk pada tanggal 18 September 2019, di mana terbentuknya ini sendiri karena adanya dinamika-dinamika yang ada. Yang pertama itu waktu itu 2019 kan dinamika terkait RUU PKS-nya kuat ya, baik itu dari segi yang mendukung dan yang menolak gitu. Lalu juga di tahun 2019 itu banyak kasus-kasus kekerasan seksual di kampus yang terungkap, sampai sekarang pun banyak kan. Dan kalau misalnya kita telisik juga di Universitas Negeri Jakarta juga pernah gitu ada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Nah dari situlah Gerpuan UNJ itu berdiri dan mempunyai visi misi untuk mewujudkan keadilan sosial di lingkungan kampus dengan cara membangun kesetaraan di kampus itu sendiri seperti itu. Oke, baik Kak Vero. Terima kasih ya atas penjelasannya. Aku akan share screen ini, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Masih blank Kak di aku. Masih blank ya? Oke. Iya.
Nah, ini udah terlihat belum, teman-teman? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, tadi Kak Vero sudah di definisi. Mungkin kita bisa lanjut di ini ya, Kak, slide ini. Iya, bisa. Oke. Nah, selanjutnya fakta kasus kekerasan seksual di UNJ. Gerpuan UNJ sendiri kan membuka hotline ya, atau layanan terkait pelaporan kasus, dan mencatat bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 itu terdapat 30 laporan kasus kekerasan seksual yang diterima. Nah, pelapor ini diantaranya adalah mahasiswa UNJ sendiri, mahasiswa IPB, maupun masyarakat umum. Namun perlu diingat bahwa kekerasan seksual ini merupakan fenomena gunung es. Jadi, laporan yang masuk ke gerpuan ini belum mewakili semuanya. Jadi hanya mungkin atasnya saja atau yang terlihat saja, sedangkan di bawahnya masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang belum terungkap. Belum lagi gerpuan ini juga umurnya baru gitu ya. Jadi kasus-kasus kekerasan yang sebelum-sebelumnya juga pasti banyak seperti itu. Bisa di next, Kak. Nah, Gerpuan UNJ juga kemarin bersama dengan Sekolah Feminis Jakarta telah melakukan survei mengenai fenomena catcalling yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Nah, dari survei ini terdapat 79 responden yang dimana 18 orang diantaranya itu mengaku pernah mengalami catcalling di UNJ, 32 orang pernah melihatnya, dan 29 orang pernah mengalami dan melihat tindak catcalling di UNJ sendiri. Hal ini mungkin membuktikan ya bahwa kampus belum menjadi ruang aman untuk semuanya. Seperti itu. Bisa di next kembali. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa ternyata yang mengalami tindak catcalling ini itu dari berbagai fakultas. Di antaranya adalah Fakultas Teknik sebanyak 41,8%, Fakultas Ilmu Sosial sebanyak 27,8%, Fakultas Ilmu Pendidikan 17,7%, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Psikologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ekonomi. Dan terjadinya itu di tempat-tempat di UNJ yang mungkin banyak gitu ya orangnya, kayak di kantin, pendopo dan plaza, parkiran, area-area kampus yang kerap menjadi tempat berkumpul, contohnya pelataran fakultas, atau bahkan di tabi gitu ya, yang tempat-tempat yang dimana dijadikan tempat mahasiswa sendiri untuk berkumpul dan bersama-sama gitu. Dan juga terjadi di kelas dan koridor, padahal kelas ini harusnya menjadi ruang aman kan, di mana kelas itu adalah tempat pembelajaran, tempat bertemu, tempat di mana mahasiswa sendiri itu memperoleh pengetahuan, tapi malah menjadi tempat di mana terjadinya tindakan catcalling itu sendiri. Bisa di next. Nah, pelaku catcalling sendiri itu beragam, ada dari mulai kakak tingkat, sebanyak 41,8%, teman seangkatan 26,6%, staff 10,2%, dosen 3,8%, dan sisanya itu merupakan teman organisasi, adik tingkat, dan masyarakat kampus lainnya. Bentuk catcalling-nya sendiri itu berupa ciulan, sapaan dengan nada menggoda. Mungkin teman-teman di sini pernah kali ya mendapatkan sapaan yang nadanya, "Neng mau kemana? Neng sini dong, mau dianterin atau enggak?" Atau mungkin "Assalamualaikum Ukti," tapi nadanya itu gimana ya? Bukan seperti sapaan yang seharusnya gitu, tapi ada tendensi-tendensi untuk genit dan lain sebagainya. Terus itu juga ada ucapan yang melecehkan bentuk tubuh, seperti ucapan-ucapan ada yang bulat tapi bukan tekad atau lain sebagainya. Wah, besar juga tuh payudaranya. Seperti itu. Lalu tindakan kekerasan seksual seperti ini juga kerap kali dikaitkan dengan pakaian korban kan? Baik itu kekerasan seksual berupa catcalling ataupun lainnya, itu kerap kali dikaitkan dengan pakaian. Padahal dari data yang kita ambil ini, dari survei ini, ditemukan bahwa sebenarnya pakaian itu tidak mempengaruhi ya, karena rata-rata ternyata yang datang ke kampus itu menggunakan pakaian casual, gamis, rok panjang, kemeja lengan panjang, atau bahkan hijab yang menutupi bagian atas, tapi mereka masih tetap nih mendapatkan catcalling itu sendiri. Karena sejatinya yang saya percayai bahwa catcalling itu terjadi karena pelaku sendiri, pelaku yang tidak bisa menahan dirinya untuk berperilaku yang melecehkan atau berperilaku yang merendahkan orang lain seperti itu. Karena mau pakaiannya seperti apa, ketika kita sudah dapat
mengkontrol diri kita ya untuk melakukan tindakan yang baik, pasti kekerasan seksual ini tidak akan terjadi. Bisa di next kembali. Lalu dari data ini juga diperoleh bahwa ternyata catcalling ini juga memiliki dampak terhadap korban yang mengalaminya. Padahal mungkin kita sering ya menyepelekan bahwa catcalling doang, cuma digituin doang, cuma dipanggil doang, cuma disiul-siulin aja, kayak gitu. Tapi ternyata ada dampaknya loh. Dampaknya itu diantara lain merasa takut, risih, tidak nyaman, marah, kesal, sedih, dan overthinking. Bahkan banyak korban yang bilang bahwa mereka jadinya merasa apa yang salah dengan mereka, kenapa mereka harus mendapatkan perlakuan itu, apakah pakaian mereka salah atau gestur mereka salah. Mereka justru malah mempertanyakan dirinya, mempertanyakan apakah mereka yang salah dengan hal itu, padahal sebenarnya mereka sendiri tidak salah terhadap itu kan, pelaku yang salah gitu. Bisa di next lagi, Kak. Selanjutnya ini bentuk-bentuk KS yang pernah terjadi di UNJ. Ada kasus pemerkosaan, yaitu contoh kasusnya itu pada tahun 2015 terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Andi Revelino, dosen FIS UNJ terhadap seorang mahasiswi FIS juga yang berinisial FN. Teman-teman bisa search kasus ini di LPM Didaktika ya. Di situ ada kronologinya juga. Lalu ada KBGO juga dilakukan pada tahun 2020 terjadi kekerasan berbasis gender online yang dilakukan oleh Sheldy Ardia, mahasiswa FBS UNJ, di mana Sheldy ini menuliskan ancaman pemerkosaan kepada mahasiswa baru UNJ gitu. Kalau misalnya dilihat di KBGO dan kasus pemerkosaan ini terlihat bahwa ada relasi kuasa ya, karena yang melakukan itu dosen dan yang ini dilakukan oleh senior. Lalu juga ada doxing yang dilakukan oleh Ulil, salah satu mahasiswa UNJ, di mana dia melakukan penyebaran informasi pribadi tanpa seizin korban dan menyebarkan fitnah bahwa korban itu merupakan pekerja seks dan menerima open BO kayak gitu. Bisa di next, Kak. Lalu selanjutnya juga di UNJ pernah terjadi eksibisionis pada Penmaba UNJ tahun 2021 yang dilaksanakan melalui Zoom meeting, di mana terdapat seseorang yang melakukan kegiatan masturbasi. Pun di daerah UNJ sendiri pernah terjadi hal seperti ini, di mana ada orang yang melakukan kegiatan masturbasi juga di sekitar lingkungan UNJ gitu. Lalu ada pelecehan verbal. Gerpoint UNJ ini juga menerima laporan pelecehan verbal seperti komentar beranak seksual, catcalling, dan candaan seksis. Bahkan salah satu korban pernah bercerita bahwa ada dosen yang mengirimkan teks, kamu kalau nggak mau remet jadi pacar saya aja, kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak etis ya seorang dosen berbicara seperti itu. Itu kayak menyalahkan kuasanya gitu. Karena dia megang nilai, jadi dia bisa berbicara seenaknya seperti itu. Lalu ada juga kekerasan seksual dalam relasi personal. Nah, menurut laporan kasus yang dimiliki oleh Gerpon UNJ, kekerasan seksual dalam relasi personal ini juga kerap terjadi, baik itu dilakukan oleh pacar, teman, maupun keluarga. Nah, selanjutnya itu korban KS ini rentan juga terhadap intimidasi, baik itu oleh pelaku, kampus, teman, keluarga pelaku, dan orang-orang yang tidak memahami perspektif korban. Apalagi kalau pelaku ini yang tadi saya bilang, orang-orang yang punya relasi kuasa, di dosen, senior, atau bahkan mahasiswa yang punya jabatan di kampus, di organisasi, misalnya punya jabatan di BEM, di MTM, atau organisasi lainnya, atau organisasi tempat si korban ini ada gitu ya. Lalu kampus juga kerap kali juga mengintimidasi nih. Kalau misalnya teman-teman tahu yang kasus Unri, itu kan kampusnya juga mengintimidasi, di mana kajurnya malah awalnya tidak merespon korban gitu kan. Baru setelah korban ini bersama-sama dengan BEM-nya memviralkan, baru gitu ada penindakan terhadap kasus ini. Terus juga bisa ada intimidasi dari teman, keluarga pelaku. Dan intimidasinya ini bisa berupa gaslighting, ancaman NCII itu non-consensual intimidate image, di mana kayak ancaman untuk menyebarkan konten-konten yang berbau seksual tanpa persetujuan korban gitu, ancaman UU ITE, terus juga ancaman diasingkan, serta dipersulit secara akademis.
Lalu dampak apa sih yang bisa dirasakan oleh korban kekerasan seksual? Yang pertama itu dampak psikis, bisa trauma, malu, tidak percaya diri, putus asa, depresi, dapat mengalami gangguan jiwa berat, self-harm, adanya tendensi bunuh diri dan menutup diri, apalagi di masyarakat kita yang malah masih menganggap korban kekerasan inilah yang sebagai aib gitu ya, yang harus dijauhi, yang kotor gitu. Terus juga dampak fisik dapat terkena penyakit menular seksual, infeksi, luka atau cacat pada tubuh, pendarahan, tidak produktif menjalani hari, terjadinya kehamilan tidak diinginkan, dan kematian. Serta dampak sosialnya juga ada. Korban dapat disalahkan terus-menerus, terutama di lingkungan kita yang masih patriarki dan victim blaming. Terus juga kehilangan peran atau fungsinya dalam masyarakat, karena kerap kali korban kekerasan seksual ini yang malah eh, dihilangkan gitu ya perannya. Misalnya kalau misalnya di kampus dia malah diberhentikan jadi mahasiswa dibanding pelakunya, tapi malah korbannya itu sendiri yang kena. Terus juga stigma sosial, penolakan, pengusiran, pengucilan seperti itu. Bisa berdasarkan tadi, karena rentannya intimidasi korban dan juga dampak-dampaknya, Gerpuan UNJ juga akhirnya ikut andil gitu ya untuk membantu korban ini. Dengan cara apa? Dengan cara Gerpuan membuka layanan hotline kekerasan seksual. Kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami kekerasan seksual, bisa ke Instagramnya Gerpuan, di link linknya itu ada link untuk pelaporan kasus ya. Terus Gerpuan juga reach out korban, di mana kalau misalnya yang tadi Ulil, itu tuh korbannya sebenarnya nge-spill dulu di Twitter. Baru habis itu Gerpu yang reach out korban, yang nanya-nanya ke korban butuh apa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu menerima laporan atau cerita dari korban. Ini termasuk dalam membuat kronologi kasus. Lalu yang keempat juga merujuk korban sesuai dengan kebutuhan korban. Kayak misalnya korban mengalami KBGO, biasanya Gerpuan merujuknya ke Safenet. Lalu misalnya korban juga butuh bantuan hukum, maka ke LBH Apik, atau bahkan kalau misalnya butuh bantuan psikologis, kita biasanya merujuknya ke Yayasan Pulih. Nah, kenapa sih penanganan kasus KS di kampus itu sangat urgent untuk dilakukan? Karena yang pertama, kampus belum menjadi ruang aman dan kerap kali denial terhadap kasus KS yang ada. Kayak tadi ya, ternyata di UNJ sendiri aja banyak tuh kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Gitu. Dan ternyata kampus-kampus juga ternyata masih banyak yang kayak, enggak kampus gue aman, kampus gue baik-baik aja, nggak ada kasus kok, buktinya nggak ada yang ke-up. Padahal itu semua bukan itu ya, bukan itu yang dicari, bukan nggak ada yang ke-up-nya, tapi kampusnya sendiri aja kadang abai terhadap itu gitu loh, nggak membuat wadah untuk pelaporan itu sendiri. Lalu yang kedua, banyak korban yang bertahan sendirian tanpa tahu hal apa yang harus dilakukan. Karena banyak korban juga yang nggak tahu nih harus lapor kemana. Pun kalau misalnya dibilang kan ada Gerpu, tapi Gerpu sendiri aja belum tentu dikenal oleh semua mahasiswa gitu kan ya. Belum, apalagi Gerpu juga baru-baru ini dibuat. Lalu yang ketiga, masih kuatnya budaya victim blaming dan patriarki. Nah, karena masih kuatnya budaya ini, jadi juga sulit untuk korban mau cerita ke siapa. Karena korban kalau salah cerita, salah tempat bercerita, bisa-bisa malah disalahkan kembali. Seperti itu. Sehingga perlu yang namanya wadah yang dibuat kampus untuk keamanan korban ini bercerita tanpa adanya tendensi menyalahkan korban gitu. Lalu yang keempat, pelaku KS di kampus bisa jadi dosen, mahasiswa, senior, staf birokrat, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, karena telah terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, sehingga pembentukan regulasi dan wadah penanganan KS harusnya dapat segera dibuat. Apalagi di Permendikbud ini kan juga mencakup pencegahan ya, dari mulai pembentukan satgas, mahasiswa harusnya juga mengetahui mengenai kekerasan seksual itu apa saja, terus bagaimana relasi kuasa dan gender itu berpengaruh di kampus, seperti itu. Kayak ada pencegahannya, di situ ada edukasinya. Lalu juga di situ ada perlindungan kepada korban dan pemulihan serta sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya kampus, terutama di UNJ sendiri, harus segera untuk mengimplementasikan dari Permendikbud ini dengan segera supaya korban-korban ini tidak merasa sendirian lagi atau bahkan tidak
diabaikan lagi gitu ya kasus-kasusnya. Udah sih dari saya segitu aja. Terima kasih. Oke, baik Kak Veronica, terima kasih nih atas paparannya ya teman-teman. Jadi kenapa diskusi ini juga diawali dengan fakta dan data kasus-kasus kekerasan seksual di UNJ agar bisa melihat dulu sebenarnya yang di lapangan tuh seperti apa gitu. Jadi kita gitu kan, kalau posisi Gerpuan kan memang mendukung Permendikbud ya. Jadi kita memang memperjuangkan hal-hal yang memang ada dan juga terjadi. Kita mengakui gitu dan menerima bahwa kasus-kasus tersebut memang benar ada, benar terjadi. Kami menerima laporan-laporannya ibaratnya dari korbannya langsung. Terus juga ibaratnya kami yang melakukan perujukan itu begitu. Jadi kami berposisi untuk tidak menginvalidasi cerita-cerita korban yang sudah berani speak up ya. Karena speak up juga sebenarnya bukan hal yang mudah begitu. Nah, makanya kami membuka diskusi ini dengan melihat realitas yang ada dulu di kampus supaya teman-teman tahu, oh begitu ternyata kondisinya. Ternyata ada korban, ternyata ada kasus-kasusnya. Dan bahkan sejak sebelum misalnya dari sebelum Gerpuan berdiri atau sebelum teman-teman masuk ke UNJ, ternyata udah ada ya kasus-kasus kekerasan seksual gitu di tahun-tahun sebelum kita berdinamika di UNJ ini. Begitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ya ke pemaparan Ibu dosen kita, gitu kita akan menonton lagi selingan video tentang kekerasan seksual juga, begitu. Jadi, saya akan share screen ya, teman-teman. Sebentar. Kejadiannya terjadi saat aku sedang mengikuti kegiatan KKN. Aku bingung harus lapor kemana. Saya mendampingi mahasiswi saya yang sudah berani melaporkan pelecehan seksual yang ia terima dari temannya. Kami tengah menginvestigasi kasus kekerasan seksual di kampus dan menuliskannya di laman pers kampus untuk mengangkat suara korban. Pada akhirnya, aku menemukan keberanian untuk melaporkannya ke pembimbing akademikku. Tapi tanggapannya... Sangat sulit untuk menjelaskan ke atasan di fakultas bahwa mahasiswi saya itu korban, bukan pemicu kekerasan seksual. Ketika tulisan kami dibaca, suara korban mulai bergema dan teman-teman serta beberapa dosen meminta pertanggungjawaban kampus secara terbuka. Mengecewakan. Aku dipertemukan dengan si pelaku dan diminta untuk memaafkan orang yang sudah melecehkan aku. Bagaimana bisa mahasiswi korban pelecehan seksual di kampus malah dianggap telah melanggar tata tertib kesusilaan? Kami dan korban malah mendapat ancaman DO dan pemberhentian menjadi dosen karena dituduh telah mencemari integritas kampus. Sejak itu aku sangat terpukul. Aku kesulitan menyelesaikan skripsi dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain di kampus. Perjuangan saya membela hak pendidikan mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual malah membuat saya diancam mutasi. Kami melihat pelaku masih melenggang bebas di kampus, sedangkan korban terancam putus kuliah karena depresi berat. Aku harus menjalani pengobatan depresi karena masih melihat pelaku di kampus. Di manakah keberpihakan kita sebagai pendidik yang sesuai amanah Sisdiknas? Bagaimana kebebasan akademik dapat tercipta bila orang-orang di kampus belum merdeka dari kekerasan seksual? Siapa lagi di kampusku yang masih dapat aku percaya? Oke, baik teman-teman.
itu juga video selingan ya untuk membangun lagi nih vibes gitu atau aura gitu ya tentang kekerasan seksual gitu. Jadi maksudnya biar teman-teman juga bisa melihat gitu. Itu cerita yang ada di kasus Agni ya. Tahun 2017 kejadiannya dan viral di tahun 2018 dan 2019 itu yang terjadi di salah satu universitas di Yogyakarta begitu. Dan ini menjadi alarm sebenarnya buat kita kasus-kasus kekerasan seksual itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan ya ke pematerian kedua dari Ibu dosen kita, Ibu Yuanita Aprilandini. Oke, Ibu, apakah akan share screen sendiri atau dibantu? Ya, saya akan share screen sendiri deh, soalnya saya yang atur nanti flow-nya ya, gitu, supaya tidak terlalu banyak. Jadi yang penting-penting aja nanti saya share, ya. Oke, mungkin siap, sebelum kita bicara tentang kekerasan ya dalam perspektif sosiologis gitu ya, karena basis saya riset gitu ya. Nah, kebetulan saya punya data ya dari Kementerian Perempuan karena saya tahun 2019 itu terlibat ya dalam analisis data statistik survei nasional SNP HAR. Tadi saya udah buka sebentar. Jadi kalau tadi Gerpuan bikin survei kecil-kecilan di level UNJ kira-kira gitu ya. Nah, kita sebelum undang-undang terbit kita juga bikin survei gitu loh. Jadi enggak tiba-tiba kan banyak kayak orang bilang kenapa sih tiba-tiba muncul peraturan nggak ada angin nggak ada hujan terus mendesak, enak aja. Survei ini tuh lihat dari tahun 2018 ya. Jadi ini saya sekaligus mematahkan ya argumen-argumen itu, cuman belum tahu gitu di mana ruangnya gitu ya. Nah kebetulan di sini ya wis lah sekalian gitu kan. Nah jadi kan 2018 ke 2021 itu kan waktu yang cukup lumayan lama dan tidak terburu-buru terdesak kan, seperti itu. Dan ini survei nasional, Anda bisa lihat lembaga-lembaga yang tercantum di atas ini tuh semuanya kan lembaga yang kredibel ya, ada Bappenas ya, termasuk ya Kementerian Perempuan ya, ada Puskapa, ada UI, ada ya macam-macam nih. BPS, Biro Pusat Statistik gitu. Yang saya yakin itu bukan abal-abal kan gitu ya. Nah, kemudian mereka ini melakukan survei terutama ya pengalaman hidup anak dan remaja SNPHAR ya terhadap kekerasan. Nah, karena anak dan remaja ini jadi dia bagi dua. Kalau anak itu sebelum 13 tahun gitu ya, tetapi setelah 14 sampai 25 tahun masuk remaja. Nah, sebenarnya kan di usia remaja itu masuk tuh usia anak maksudnya mahasiswa ya gitu. Karena kan setidaknya Anda kuliah di range antara ya 18, 19 sampai 24 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dan memang hasilnya di level nasional juga cukup tinggi. Saya langsung kekerasan seksual aja ya, karena kita juga mengukur kekerasan emosional, ya, kemudian kekerasan fisik dan juga sebenarnya kekerasan seksual itu sendiri. Jadi ini nggak ujuk-ujuk ada gitu ya, ada baseline studies-nya. Gitu. Jadi undang-undang itu muncul selalu ada naskah akademik dan juga ada naskah risetnya. Jadi kadang-kadang sebel banget deh tuh kalau yang pakai klaim-klaim ya, ayo kita bertarung data, it is okay. Ayo kita berdiskusi secara objektif, silahkan gitu ya. Tapi kita balikan lagi ke ranah akademis. Nanti masalah setuju atau enggak kan itu kan udah standpoint masing-masing ya gitu. Nah, kalau melihat data persebaran kekerasan seksual ini ya, terutama yang kategori, nah ini yang di mahasiswa, saya langsung skip karena kan kalau misalnya 13 sampai 17 kan nggak ada di ranah mahasiswa ya, 18 sampai 24 tahun gitu ya. Nah ini kan memang terlihat bahwa kebanyakan ini ya terjadi di area perkotaan, walaupun sebagian ke desa. Kenapa di desa juga prevalensinya tinggi? Nah ini memang bisa dijelaskan ketika medsos itu memapar atau terpapar juga remaja di pedesaan gitu. Jadi kekerasan seksual yang tadi KBGO ya yang melalui menggunakan ya media sosial juga sudah
tinggi prevalensinya ya di area pedesaan gitu. Jadi saat ini nampaknya pembedaan desa dan kota itu tidak penting lagi untuk melihat prevalensi kejadian kekerasan seksual ya, karena memang ada teknologi ya di situ. Kalau dulu kan kita menganggap kota itu jauh lebih tinggi ya prevalensinya, tapi ketika ada media sosial itu menjadi agak seimbang atau tidak terlalu jauh gitu ya ininya prevalensinya. Nah, jenis dan pelaku kekerasan seksual itu kita bisa lihat ya, kebanyakan ada di sentuhan. Jadi sentuhan ini tanpa yaitu ya klausul kata-kata itu memang keluar juga dari kami, sentuhan yang tanpa disetujui ya oleh korban gitu, itu menempati posisi teratas. Kalau yang warna hijau itu perempuan, merah itu laki-laki ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada yang di level kedua itu ajakan. Ya, dari ajakan, dan pelaku kekerasan yang paling sering itu lihat baik laki maupun perempuan ada di kategori teman sebaya. Ya, kemudian diikuti oleh pasangan atau pacar. Jadi ini kan orang-orang terdekat nih. Makanya tadi Vero bilang ngumpul-ngumpul ya di spot-spot tertentu gitu ya. Bisa jadi yang melakukannya itu teman sebayanya dia, misalnya teman satu jurusan, teman satu kelas ya. Gitu, karena memang survei nasional juga membuktikan ya tinggi di teman sebaya peer group, dan yang nomor 2 ya yang hubungannya lebih intimate lagi ya, pasangan atau pacar ya yang harusnya melindungi tetapi kan justru melakukan kekerasan seksual ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari jenis kelaminnya ya, kenapa memang kita concern kepada kaum perempuan Permendikbud ini? Karena memang dibanding anak laki-laki dan anak perempuan, nah perbandingannya itu kalau laki-laki 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Kalau perempuan 1 dari 11 anak perempuan ya mengalami kekerasan seksual dalam kriteria 18 sampai 24 tahun itu. Jadi wajar jika kita memberikan porsi yang agak berlebih, bukan dibilang parno ya, tetapi data gitu loh, datanya ya memang lebih rendah perempuan ya, masa iya survei nasional kita bikin ala-ala, kan enggak ya, ada metodologinya gitu. Jadi memang misi dari Permendikbud ini kan adalah melindungi kaum perempuan, ya benar, karena memang datanya ya. Jadi di sini kita memberikan porsi lah pengamanan yang lebih besar, bukan berarti laki-laki atau kaum minoritas lainnya tidak dilindungi ya, tapi hasil riset kan menunjukkan porsi yang terbesarnya seperti itu. Nah, dari situ kita baru bicara ya dari aspek sosiologis ya, karena kajian saya sosiologis ya. Bentar saya share screen satu lagi PPT karena kan lebih ke analisis. Oke, fenomena kekerasan ya ditinjau dari perspektif sosiologis gitu. Nah, secara definitif, violence atau misalnya kita sebut kekerasan ya dalam bahasa Indonesia, nah ini kan memang bisa dilihat sebagai paksaan fisik ya, atau kekuasaan atau perlakuan gitu ya terhadap seseorang, kelompok, komunitas gitu ya, yang menghasilkan rasa sakit, kematian, kemudian ancaman-ancaman psikologis ya, deprivasi, dan juga maldevelopment, jadi merasa tidak bisa berkembang ya dia sebagai pribadi atau individu. Nah, bahkan yang lebih parah ya, kekerasan itu merupakan salah satu bentuk reduction of being. Jadi sebagai manusia kita direduksi keberadaannya. Ya. Anda bisa menanyakan kepada korban-korban kekerasan, pasti mereka merasakan reduction of being ini ya. Direduksi keberadaannya, jadi seolah-olah dikecilkan keberadaannya, bahkan dihilangkan keberadaannya ya, karena pasti mengalami faktor traumatik yang luar biasa. Yang tadinya ceria menjadi tertutup, yang tadinya aktif menjadi sangat introvert, yang tadinya punya cita-cita yang tinggi menjadi paranoid gitu ya. Ini reduction of being ya. Dan manusia itu tidak boleh direduksi keberadaannya. Ya, itu jelas. Nah, yang kemudian yang ketiga, kekerasan juga merupakan masalah sosial.
Ya, kenapa kekerasan itu merupakan masalah sosial? Karena kami dari kajian sosiologi itu melihat masalah kekerasan bukan hanya menyangkut faktor psikologis semata, ya. Walaupun terapi konseling itu ya memang penting untuk korban, tetapi juga jangan dilupakan melekat pada yang namanya framing sosial atau social framing, ya. Nah, apa itu social framing? Nah, social framing ini sebenarnya bagaimana kita melihat ya konteks kejadian yang tadi ada bullying, harassment, intimidation, KBGO itu kan sebenarnya ranah personal. Kadang cuma antara dosen dan mahasiswa kan 2 orang aja ya. Jadi level mikro lah gitu bahasanya. Tapi jangan salah, struktur yang mikro itu kan nggak lepas dari struktur yang makro. Nah, struktur sosialnya gimana? Struktur sosial kampus UNJ? Gimana struktur sosial masyarakat Indonesia? Nah, ini tadi yang disebut-sebut Vero berulang kali, ada relasi kuasa gitu ya, ketimpangan, patriarkat gitu. Itu bukan hanya masalah 2 insan gitu ya yang saling menyakiti atau yang salah satu tersakiti gitu. Ini masalah struktur yang timpang gitulah kira-kira. Ya, struktur yang timpang, struktur sosial yang timpang. Nah, oleh karena itu, kekerasan itu menjadi sesuatu yang wajar atas nama maskulinitas atau patriarki kan. Jadi gini, sweet-sweet, ada tuh perempuan lewat kan. Biasanya kan laki-laki yang sweet-sweet. Saya sih jarang nemuin, nggak tahu deh Vero dalam posisi mengamati gitu ya. Jadi laki-laki lewat yang sweet-sweet perempuan. Kalau saya kebanyakan lihat perempuan cantik lewat, yang sweet-sweet laki gitu ya. Nah, nggak tahu deh kalau di balik itu ada apa enggak ya yang lazim terjadi seperti itu. Nah kan sweet-sweet itu kan dalam artian sebenarnya kan dianggap maskulin ya, gitu loh. Apalagi kalau dia lagi ngumpul tuh Vero di plaza kalau saya sih di Plaza Fis tuh yang emang banyak. Kalau rektorat tadi apa ininya? Kalau WNJ emang ada spot-spot tertentu ya. Spot-spot tertentu. Nah, ini kan jadi kan dianggap hebat. Hebat itu kan karena dia laki ya, hebat gitu. Itu kan ada maskulinitas di situ. Itu coba kalau perempuan yang sweet-sweetin cowok ganteng, pasti dianggap menyimpang. Tapi kalau cowok sweet-sweetin cewek cantik, keren. Ya, keren itu. Jadi dianggap maskulin kira-kira seperti itu. Tapi itu kan salah ya. Nah, remaja, kekerasan emosional dan grouping. Kenapa saya kasih stressing pada remaja ya? Karena memang remaja ini kan fase peralihan ya. Fase mencari. Dibilang anak enggak, dewasa belum gitu. Jadi transitori karakter gitu ya. Jadi fase peralihan. Nah, dalam proses peralihan ini dia butuh role model. Role modelnya adalah geng atau kelompoknya. Pola pikir yang diambil oleh para remaja ini yang suka nongkrong-nongkrong di kampus ini juga pola pikir kelompok, grouping. Jika mereka tidak mengikuti pola pikir kelompoknya, nah maka akan terjadi proses bullying atau labeling, bahkan berlanjut kepada kekerasan fisik. Ya, kamu sebagai misalnya gini, sebagai seorang laki-laki atau sebagai anggota kelompok kita yang macho, coba kamu deketin perempuan itu kadang-kadang challenge. Dan anak-anak itu pasti mau. Gitu loh, challenge itu terutama dia akan mencari mahasiswi yang cantik ya, mahasiswi yang solehah, mahasiswi yang berprestasi. Jadi ditaklukkan. Nah, ini kan groupingnya yang suruh dia challenge ya. Padahal itu nggak boleh loh, ya, tapi itu wajar. Itu coba saya tanya di antara teman-teman laki-laki yang suka gerombol-gerombol itu kan, dan dia mengikuti pola grouping ini ya. Role modelnya karena kelompok atau peer groupnya. Oke, ini tadi yang hasilnya ya. Nah, mengingat di faktor usia peralihan ini ya juga keluarga itu menjadi secondary ya, atau agen sosialisasi sekunder. Yang primer itu justru kelompok-kelompok pertemanan atau persebayaan gitu ya. Nah, jadi kan memang yang menjadi rujukan dalam proses pergaulan ya, saat ini kan groupingnya gitu, kelompoknya ya, bukan keluarganya. Apalagi kalau di kampus kan udah jauh ya dari keluarga. Nah, ditambah lagi UNJ ini kan di kota.
ya Jakarta. Nah, ada konteks masyarakat digital, ya interaksi antar remaja di perkotaan banyak, apalagi sekarang 2 tahun terakhir karena ada pandemi ya, dilakukan hampir semuanya kita melakukan interaksi virtual atau daring ya, seperti webinar ini ya. Jadi daring, media sosial menjadi bagian dari gaya hidup milenial. Nah, tapi akses negatifnya itu kan, nah, kekerasan seksual, emosional itu masuk juga ya, gitu dalam media-media sosial dan daring itu. Kemudian pengambilan data-data pribadi ya yang seharusnya tidak boleh dilakukan diumbar ke publik. Ini kan juga melalui media daring. Termasuk juga sebenarnya tidak hanya kekerasan seksual ya, kita juga melihatnya waktu itu dalam riset fenomena sarkasme ya, walaupun sarkasme juga ada yang maksudnya menyentuh juga ya kekerasan seksual, dan juga berita bohong ya atau hoax itu juga menempati urutan yang agak tinggi ya dalam survei itu. Nah ini kan fenomena yang sebenarnya implikasi dari 10 tahun terakhir begitu masifnya ya kita berinteraksi dengan menggunakan media sosial, terutama lebih masif lagi 2 tahun terakhir. Ya mungkin waktu saya kuliah ya karena belum ada internet ya nggak terlalu penting gitu ya interaksi daring ini. Tapi sekarang semuanya berpindah. Jadi kalau dulu sweet-sweetnya di lapangan, sekarang sarkasmenya di Instagramnya misalnya gitu ya. Kemudian bullyingnya dulu di dekat atau di depan pintu kampus atau kelasnya, sekarang pindah ke laman Twitternya misalnya gitu ya. Jadi ada kecenderungan atau gejala seperti itu. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan ya, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Tadi secara definitif sudah dibahas Vero gitu ya, hubungan seksual. Memang bahasanya itu ya, saya mengutip dari Henslin ya. Ini saya bisa pertanggungjawabkan karena ada bukunya. Ini kan yang dipersoalkan ini sama teman-teman yang kontraan sebenarnya, kata-kata tidak diinginkan karena memang ya formulasi bahasanya secara textbook gitu ya, Henslin 2017, unwanted sexual comments, touches, looks, and pressure to have sex as a personal matter, something between harm and some turn on men, or an obnoxious one. Jadi memang ada kata-kata unwanted seksual yang nggak diinginkan, kata-kata buku, dan ini dipolitisir, itu yang bikin saya resek banget gitu. Ya, ini maksudnya dipelintir kan, itu kan yang menjadi problematika teman-teman sebenarnya yang kontra. Kalau dia punya padu padan textbooknya, ayo kita diskusi. Tapi kan akhirnya klaim. Sedangkan kita akademisi mengambil kan dari buku, rujukannya jelas. Unwanted sexual comments ini memang tidak diinginkan. Kata-kata itu jelas dalam definisi konseptual. Gitu. Jadi ketika mereka itu sama aja dengan, ya karena saya menganalisis ya hasil kuantitatif ini terlibat dalam mendorong juga kebijakan dalam konteks RUU PKS 2016, Permendikbud 30 ini kalau mau berargumen, ayolah kita berargumen secara metodologis dan juga teoretik. Kalau Anda punya padu padan kata yang lebih baik gitu ya, tetapi by the book loh ya. Saya nggak mau kalau by ngomong, maksudnya bukunya apa, rujukannya apa, ininya apa. Nah itu oke lah kita buka, ya nggak ada masalah. Tapi kan yang ada tariknya klaim dan akibatnya politisasi. Padahal it is a matter of pemilihan diksi, bukan essence kan? Sebenarnya pertentangan itu, unwanted-nya itu ya dictional aja gitu loh. Tapi kalau dia mau berdalih, oke, keluarkan bukunya yang membuat definisi kekerasan seksual itu tidak tanpa persetujuan ya, unwanted. Kalau memang dia punya definisi yang lebih canggih lah, monggo silahkan kita tantang untuk debat secara akademisi. Gitu. Nah, sosiologi juga melihat ya kekerasan seksual itu ada labels and perception ya, gitu. Jadi nah ini yang mungkin melakukan penafsiran ulang terhadap teks dan narasi keagamaan yang dianggap bias laki-laki. Ya kenapa susah banget ya
menggolkan menggolkan yang ada bau-bau kekerasan seksual gitu ya, mau itu undang-undang, mau itu Permendikbud ya kan, mau itu ya macem-macem lah itu, mau itu pertor. Jadi 5 menit sebelum mulai acara saya telepon teman yang ngurusin gimana implementasi Permendikbud ini di level universitas. Kan harus bikin pertor dulu dong payungnya kan. Kalau Permendikbud kan nasional. Ya, kalau UNJ serius bikin pertor, peraturan rektor. Dari peraturan rektor baru kan masuk, di situ ada pengaturan satgas, yang macam-macam tadi teman-teman inginkan gitu kan. Nah, aku telepon aja nembak. Gimana ini gimana ini udah siap kami bikin karena Permendikbudnya Bu udah detail. Oh ya emang detail, 2/3 harus perempuan, 50% dari mahasiswa gitu ya, itu by panitia ad hoc dengan satgasnya itu mirip ya persyaratannya gitu. Nah, jadi apa kendalanya sampai sekarang belum ada tuh pertor, karena memang Permendikbudnya udah sangat-sangat detail dan sangat-sangat aplikatif gitu ya, ibaratnya nggak usah diturunin lagi deh mencari definisi operasionalnya lagi, itu udah sangat-sangat operasional, orang udah sampai disebutin kan syaratnya gitu loh, komposisinya laki perempuan harus 2/3, 50% dari kalangan mahasiswa, walaupun ada 3 komponen, mahasiswa, tenaga pendidik, dosen. Masalahnya satu Bu, apa? Belum disahkan juga Bu di Senat Universitas. Ya ini sama aja keulang lagi kan. Ya kan emang RUU PKS mentalnya di mana? Anggota dewan. Kita kalau mau jujur ya gitu. Makanya Permendikbud itu keluarkan angin segar karena kelamaan tuh. Dari 2016 sampai 2021 nggak jelas. Gitu kan. Akhirnya Permendikbud keluar, jangan lagi nih di Senat universitasnya mentah lagi gitu loh, atau lama lagi. Jadi memang ada label atau persepsi kekerasan seksual ini nanti gitu ya akan nyerang narasi keagamaan gitu. Nah, ini kan yang sebenarnya harus dibuat semacam baseline studies yang lebih objektif dan rasional. Saya pun beragama gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya kita ranahnya objektivitas, ranahnya keilmuan ya, kita juga harus berargumen juga basisnya riset gitu. Kalau mau bikin riset tandingan ya silahkan. Setidaknya kan kami udah ada riset di level nasional, Gerpuan udah ada riset di UNJ gitu ya. Nah, jadi tadi saya udah kulik-kulik panitia, minta dong datanya Vero supaya melengkapi, karena data saya global ya gitu. Penelitiannya kan maksudnya se-Indonesia gitu, nasional. Ini UNJ-nya ada ya, Gerpuan gitu. Memang Gerpuan baru ini di saya juga baru setahun terakhir ya terdengar, makanya saya lagi curiosity ini apa sih ini Gerpuan ini bisa nggak ya selama ini, jangan-jangan kita punya satu visi misi tapi berjalan sendiri-sendiri. Dan sekarang mudah-mudahan kita bisa banyak kolaborasi ya, kalau misalnya punya ini yang sama ya, persepsi yang sama. Nah, bahayanya lagi kalau misalnya menggugat kekerasan seksual ya. Nah, ini kan membongkar cap pada kaum perempuan bahwa perempuan itu bukan korban, bukan sebagai pelaku tapi dia korban gitu. Nah, ini kan sebenarnya mengubah tadi loh struktur sosial atau relasi sosial yang timpang tadi, karena di mana-mana kan perempuan yang disalahkan kan. Gitu loh. Ya disalahkan pakaiannya, disalahkan cara berbicaranya, disalahkan macam-macam itu ya gitu. Jadi kan tidak bisa lagi seperti itu nantinya. Oke, nah di sosiologi juga ada ya salah satu salah satu aliran gitu ya melihat gender violence ya gitu. Saya mengangkat pendekatannya yang interaksionisme simbolik ya. Nah, bagaimana kekerasan seksual menjadi diskursus di dalam ruang publik yang merepresentasikan ya tadi ya, kejantanan laki-laki sebagai representasi budaya kekerasan. Kan keren laki-laki maskulin. Ya kan? Padahal kekerasan itu nggak keren kan gitu. Laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan merupakan kompensasi sebenarnya terhadap penurunan kekuasaan dan statusnya gitu. Jadi karena dia tidak bisa berkuasa di ranah lain, jadilah dia melakukan kekerasan terhadap
kaum perempuan. Nah, berarti perempuannya kan juga harus melawan tadi yang disebutkan. Perempuan harus berbicara, woman must speak. Tidak lagi diam dan dipendam ya. Tapi kan masalahnya, nah ini kan ada solusi ya. Saya sih solusi praktis lah. Kalau sudah ada kejadian, misalnya yang sudah terjadi ya, jadi bukan preventif ya. Karena kita nggak mungkin lagi ke level preventif. Ini 2018 saya bikin desainnya preventif ya, ada edukasi. Ini kan datanya aja udah banyak kan, Vero ya di WNJ, kayaknya nih udah harus skip gitu ya. Harus langsung penanganannya gitu ya. Ya memang waktu itu saya minta aspek hukum kebijakan ya, tim kita gitu ya, bikin payung hukum ya. Kalau emang RUU PKS masih tarik ulur, coba dipikirin dong undang-undang apa sih yang bisa memayungi ini perlindungan kaum perempuan yang memang yang dibidik Kemendikbud gitu ya, dalam artian maksudnya ini nggak bisa kita harus ke sini, ini nggak bisa lagi ke sini kan gitu ya, supaya ada goals lah gitu yang tercapai ya. Nah sekarang sudah ada payungnya ya, biarin aja lah RUU PKS itu debatable di Dewan yang nggak jelas kapan selesainya gitu kan. Ini udah ada Permendikbud nih gitu ya. Jadi kampus harus bikin pertor ya. Nah, kampus itu dari pertor bikin di universitas, Satgas ya. Satgas turun sampai fakultas. Nah, ini yang harus segera diimplementasikan. Nah, ini yang memang tantangan ya, tapi kalau misalnya kami gitu ya, Fakultas Ilmu Sosial terutama prodi sosiologi itu memang akan memfungsikan salah satunya lab sosiologi ya. Gitu. Kalau tadi ada di Gerpon apa tadi namanya ya Vero ya, call center ya. Nah, kita ada crisis center tapi memang sedang under construction ya. Mungkin menggunakan aplikasi delik aduan yang kami akan jaga kerahasiaannya gitu. Karena kan dalam situasi Covid ini mahasiswa agak susah tuh datang ke kampus ya gitu. Tapi kalau ada aplikasinya dia mungkin lebih mudah gitu. Nanti tim IT kami akan membuat. Jadi nanti lab itu menjadi salah satu juga ruang. Tadi kan Gerpuan jadi ruang ya, nggak apa-apa. Semakin banyak ruang kan jadi semakin mikir ini. Para laki-laki mau melakukan yang macam-macam ya, apalagi ya sekarang ya mau dosen, tenaga pendidik, hati-hati loh, Gerpuan punya ruang ya, Fakultas Ilmu Sosial kan juga punya ruang, jadi jangan macam-macam intinya gitu. Memang kami menunggu, makanya tadi 5 menit sebelum mulai saya telepon, ini gimana pertornya, kalau nggak ada pertor nggak bisa implementasi sampai Satgas, kalau nggak nanti kita wacana, terus itu wacana itu udah dari 2000 ya sebenarnya 2015 ya 2016 2018 ada baseline studies lagi, masa ini masih wacana terus, keburu banyak deh korban gitu ya enggak, itu kita berwacana terus ya pro dan kontra ya, korbannya terus berjatuhannya piye kan gitu ya, ada sensitivitas kita. Kalau yang ini gender kan punya sensitivitas itu aja sih ya saya pikir. Dan memang advokasi benar, kita harus berjejaring kalau nanti bikin Satgas ya, terutama ada penanganan korban terhadap korban ya, berjejaring dengan lembaga luar kampus yang sudah terbiasa melakukan proses pendampingan ya atau advokasi korban. Oke, terima kasih, sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini, terima kasih banyak ya Bu pemaparannya soal Permendikbud dan secara umum bahkan juga konteks hukum ya, dan juga apa nih data-data tentang kekerasan seksual begitu, supaya teman-teman juga bisa melihat bahwa sebenarnya ini loh datanya tuh ada sebenarnya dari pembahasan sebenarnya yang seringkali dituduhkan ke Permen itu kan biasanya hanya berupa ini ya asumsi-asumsi gitu kan, terus abis itu juga pola pikir yang sebenarnya nggak relevan juga gitu, udah dibantah sama berbagai dosen hukum pidana bahkan kayak gitu, itu udah banyak disanggah juga begitu ya teman-teman. Dan kali ini kita mendapatkan ini juga nih perspektif dari Ibu Dini. Oke. Nah, teman-teman, aku ingin mengingatkan juga untuk teman-teman yang
mau bertanya gitu ya, selain ada pertanyaan yang di Google Form gitu ya. Jadi kita udah menerima beberapa puluh pertanyaan di Google Form juga gitu. Jadi teman-teman juga bisa ya mengulangkan pertanyaannya di room chat kalau misalkan ingin gitu. Nanti bakal kita diskusikan ketika sesi tanya jawab berlangsung. Nah, tadi sebenarnya aku juga ada lupa ya teman-teman untuk membacakan nih, sebenarnya Bu Dini selain dosen UNJ tuh beliau tuh aktifnya di apa nih begitu ya. Jadi Bu Dini ini sebenarnya adalah seorang yang memang fokus kajiannya mendalami etnisitas dan identitas, sosiologi perkotaan, gender, dan juga keluarga. Sebelumnya Bu Dini memang mendapatkan gelar doktoral dalam bidang sosiologi dari UI gitu. Dan pernah menjadi bagian dari berbagai penelitian ya, yang salah satunya tadi Bu Dini juga telah paparkan gitu hasil-hasil surveinya beliau. Begitu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu tadi kelupaan juga gitu kan dibacakan CV-nya. Nah, oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu aku akan ajak teman-teman lagi untuk melihat nih video tentang Satgas PPKS. Karena kita setelah ini akan bersama Kak Eva Nur Cahyani untuk membahas satuan tugas gitu, pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Oke, izin share screen ya teman-teman. Maraknya kasus kekerasan seksual perguruan tinggi sebagai tempat untuk belajar dan meraih ilmu tercoreng dengan banyaknya kekerasan seksual, baik yang dialami oleh pengajar ataupun mahasiswa. Sudah saatnya ada tindakan yang lebih nyata untuk menghentikan pandemi menahun ini. Terhitung sejak awal tahun 2020, sudah terdapat 10 kasus kekerasan seksual yang tersorot media. Jika kita lihat dari data Komnas Perempuan, dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terdapat 51 kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan, dan universitas menempati urutan pertama. Padahal, berdasarkan survei nama baik kampus di tahun 2019, dalam kurun waktu 2 bulan, terdapat 174 testimoni penyintas kekerasan seksual di perguruan tinggi. Data tersebut dikumpulkan dari 79 perguruan tinggi. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dengan korban perempuan, namun juga laki-laki. Dari sekian banyak kasus, penanganan dari pihak internal kampus dirasa belum optimal. Hingga saat ini, kampus sama sekali belum terbebas dari kekerasan seksual. Peraturan Menteri adalah bentuk usaha dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek untuk memerdekakan kampus dari kekerasan seksual, dimulai dari internal perguruan tinggi terlebih dahulu. Peraturan Menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi hadir untuk membantu kampus mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan menginisiasi 3 poin sasaran. Sasaran tersebut yaitu batasan-batasan etis budaya akademik, akses untuk korban dalam keberlanjutan pembelajaran atau pekerjaannya di kampus, dan penjatuhan sanksi tegas bagi para pelaku yang merupakan mahasiswa, pendidik, atau tendik. Dalam hal ini, Peraturan Menteri mengatur 3 poin utama. Pertama, langkah pencegahan. Kedua, mekanisme penanganan. Dan ketiga, prinsip ketidakberulangan.
Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan dalam sistem lingkungan perguruan tinggi. Tidak hanya dari pemasangan tanda bebas dari kekerasan seksual, namun juga penguatan muatan materi kuliah tentang kesetaraan, pemenuhan kebutuhan khusus, penguatan budaya komunitas, hingga pembentukan Satgas sebagai fondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Salah satu caranya adalah dengan membentuk satuan tugas non-ad hoc, di mana mahasiswa, pendidik, tendik bisa menjadi anggotanya. Saatnya semua komponen perguruan tinggi ikut berperan. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perguruan tinggi dari ancaman kekerasan seksual. Satuan tugas non-ad hoc akan menjadi tim inti dalam mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual. Dengan syarat, anggota satuan tugas dibentuk di tingkat perguruan tinggi, paling sedikit berjumlah 5 orang, komposisi 50%-nya adalah mahasiswa, serta memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota. Dua tugas utama dari Satgas adalah dalam upaya pencegahan dan penanganan. Dalam skala besarnya, Satgas hadir untuk membantu pemimpin perguruan tinggi melaksanakan peraturan Mendikbudristek. Mekanisme penanganan sendiri akan dilakukan oleh Satgas terbentuk di tingkat perguruan tinggi. Lalu, Satgas membuat kesimpulan dan rekomendasi atas laporan kekerasan seksual dari korban atau saksi pelapor kepada pemimpin perguruan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi kemudian menetapkan pelaksanaan pemulihan untuk korban, sanksi administratif bagi pelaku, dan tindakan pencegahan keberulangan sesuai kesimpulan dan rekomendasi Satgas. Satuan tugas non-ad hoc berperan penting dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terbuka untuk semua unsur kampus, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Perguruan tinggi sebagai salah satu pondasi pencetak masa depan bangsa seharusnya tidak melukai kepercayaan publik dengan kasus kekerasan seksual yang jarang terselesaikan. Apakah kekerasan seksual masih akan terus terjadi? Berapa banyak lagi korban yang harus ketakutan? Institusi pendidikan sudah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Perguruan tinggi adalah rumah bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam konsepnya, rumah adalah tempat yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di dalamnya. Tidak ada ruang untuk kekerasan seksual. Mahasiswa, pendidik, hingga tenaga kependidikan merupakan satu kesatuan dalam tubuh pendidikan. Jangan biarkan kekerasan seksual menjadi virus yang tumbuh subur dalam dirinya. Sudah saatnya mengembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai rumah, menciptakan rasa aman dan nyaman di dalamnya. Semua berperan, semua punya andil. Mari gerak bersama mewujudkannya. Gerak bersama, aman bersama. Baik, teman-teman, terima kasih ya teman-teman karena kita masih bersama-sama di room ini gitu. Kita habis melihat ya sekelibet gitu tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 gitu. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya tadi ada yang namanya Satgas, terus perannya apa, juga tentang apa sih isi dari Permendikbud, tadi tentang 3 poin utama, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Udah tahu gitu. Nah, mungkin kita langsung aja nih akan ke Kak Eva dulu. Tapi sebelum itu aku akan bacakan ya riwayat dari Kak Eva ini. Nah, pembicara kita pada siang hari ini namanya adalah Eva Nur Cahyani. Lahir pada 13 Desember 1997, Eva ini dekat dengan isu-isu kesehatan ya. Jadi Kak Eva ini dari Stikes Widya Dharma Husada. Sekarang Kak Eva lagi melanjutkan kuliah S1-nya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera gitu ya. Banyak ya aktivis di Jentera gitu ya, selain Kak Eva gitu kan. Nah, selain itu juga
Kak Eva ini dari Lingkar Studi Feminis gitu, merupakan salah satu pendiri inti ya di Lingkar Studi Feminis. Tadinya namanya Lingkar Studi Feminis Tangerang, tapi karena udah ada di beberapa kampus jadinya dijadikan satu basis besar gitu, jadi namanya Lingkar Studi Feminis. Lalu Kak Eva juga aktif di Jaringan Muda Setara, yaitu aliansi nasional yang juga mendorong regulasi kekerasan seksual di kampus-kampus dan di Kemendikbud ya, yang sekarang kita sudah ada jadinya permen ini gitu. Salah satunya memang dari hasil-hasil dari jaringan muda juga, selain ada jaringan masyarakat sipil juga yang lainnya begitu. Kak Eva juga pernah menjadi paralegal muda LBH Apik Jakarta yang bahkan sampai sekarang juga masih kerap berkoordinasi dan untuk melakukan kerja-kerja paralegal gitu. Selain itu dia juga bergabung di organisasi perempuan plus organisasi perempuan yang fokusnya di isu gender dan juga serikat buruh gitu ya Kak Eva ya, yaitu organisasi perempuan Mahardika gitu. Nah mungkin kita bisa sapa dulu. Halo Kak Eva. Halo, Miss Yu. Oke, apa kabar nih? Baik. Oke, semoga sehat selalu ya. Itu riwayatnya banyak tuh kayak isinya. Gitu. Ya dari situ. Mungkin nanti dari Kak Eva akan lebih membahas ya Kak tentang strategi bentuk satgas, terus juga biasanya tantangannya apa sih dan hambatannya begitu. Oke, silakan Kak Eva, waktunya 25 menit dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Miss Yu atas waktunya. Terima kasih banyak juga kepada kawan-kawan Gerpuan dan juga Space UNJ yang sudah mengajak Jaringan Muda Setara untuk berdiskusi pada siang hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Dini, tadi juga sudah sangat komprehensif ya menjelaskan soal kekerasan seksual, kemudian juga tadi juga data-datanya juga diberikan sangat penting begitu agar kita juga terupdate soal kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian juga tadi ada Kak Vero juga menjelaskan bagaimana situasi UNJ terkait isu-isu kekerasan seksualnya juga sangat beragam ternyata ya, yang juga dihimpun oleh teman-teman Gerpuan UNJ. Di sini saya ingin juga share screen di mana ingin sharing terkait apa saja sih tantangan dan hambatan yang ditemukan oleh teman-teman perempuan muda di kampus dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Di sini judulnya Kawal Implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 untuk kampus aman dan bebas kekerasan seksual. Nah, di sini saya ingin sharing dulu terkait kekuatan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di luar bahwa munculnya dan hadirnya Permendikbud ini adalah sebagai pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Tetapi juga ada beberapa kekuatan dalam hadirnya permen ini. Yang pertama adalah berangkat dari situasi kampus, di mana kita tahu ya kasus kekerasan seksual itu banyak sekali tetapi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya penanganannya, apakah sudah tuntas, bagaimana kondisi korbannya, apakah sudah ditangani secara komprehensif oleh pihak kampus, itu juga kita tidak tahu. Misalnya contoh kasus di UGM, kasusnya viral, tapi kita tidak terupdate secara penanganannya. Bagaimana sih penanganannya? Bagaimana sih situasinya saat ini? Jadi pendokumentasian penanganan oleh pihak kampus itu juga tidak terupdate begitu. Padahal kita juga ingin tahu begitu. Karena itu penting ya. Nah, banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak tuntas tersebut akhirnya melanggengkan budaya diskriminasi yang akhirnya juga membudaya gitu. Dengan adanya kasus kekerasan seksual, akhirnya diskriminasi terhadap perempuan yang mungkin berpotensi sebagai atau rentan sebagai korban itu akhirnya didiskriminasi. Misalnya contoh di kampus ada banyak gerakan-gerakan 6:30 yang dimana akhirnya perempuan-perempuan atau mahasiswa perempuan yang tidak boleh pulang malam nih. Padahal dia sebenarnya pulang malam karena untuk kebutuhan berorganisasi, meningkatkan pengetahuan di bidang keorganisasian dan lain-lain. Tetapi karena dianggap bahwa perempuan itu rentan, akhirnya
solusinya adalah GST atau gerakan 6.7 begitu, atau misalnya diskriminasi lain yang akhirnya dirasakan gitu kan. Nah, harapannya adalah dengan adanya permen ini juga memutus perlahan budaya-budaya diskriminasi yang terjadi di kampus, bahwasannya penyelesaian kasus kekerasan seksual adalah bukan justru mendiskriminasi mendiskriminasi salah satu gender gitu ya. Begitu. Karena kita penting juga untuk memperhatikan kesempatan para civitas kampus, salah satunya adalah mahasiswa, untuk juga mengekspresikan ekspresikan pilihan-pilihannya di organisasi dan lain-lain, sehingga kampus itu bisa menjadi kampus yang merdeka sepenuhnya, baik dari kekerasan ataupun diskriminasi lainnya gitu. Jadi harapannya itu, dan itu juga salah satu kekuatan adanya Permendikbud ini, akhirnya memberikan perspektif kepada pihak kampus bahwasannya penyelesaian kasus kekerasan seksual bukan dengan cara mendiskriminasi salah satu gender gitu, kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa ada komitmen dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang mungkin saya rasa juga teman-teman juga sudah mendiskusikan, karena juga teman-teman Gerpuan dan juga Space juga vokal ya dalam memberikan atau memberitahukan soal Permendikbud ini. Ya. Yang pertama adalah di dalam Permendikbud ini kita mengenal yang namanya konsep relasi kuasa dan gender dalam mendefinisikan kekerasan seksual. Karena kita tahu ya, konteksnya kalau kasus-kasus kekerasan seksual di kampus itu tidak pernah melihat adanya relasi kuasa biasanya. Bahkan pertanyaan-pertanyaannya justru menjurus untuk menyalahkan korban. Misalnya kayak contohnya kalau misalnya kasus-kasusnya itu adalah kasus-kasus kekerasan dalam pacaran, kemudian kekerasan yang juga misalnya itu justru malah lebih menyudutkan korban gitu. Sehingga dengan adanya konsep relasi kuasa di dalam definisi kekerasan seksual yang tertera dalam Permendikbud ini juga harapannya adalah pendamping dan juga kampus dalam menyelesaikan kasus itu juga lebih detail gitu, melihat kasusnya, melihat juga kondisi korbannya. Karena kerap korban itu dikriminalisasi ulang atau bahkan disalahkan gitu. Kemudian juga mekanisme pencegahan yang komprehensif melibatkan setiap unsur civitas akademik. Tadi sebelum saya memulai mempresentasikan dan berdiskusi pada siang hari ini, tadi juga Nisyu sudah memutar beberapa video, salah satunya adalah soal Satgas, di mana di dalam Permendikbudristek ini melibatkan seluruh civitas dalam penanganan dan juga pencegahan kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan bentuk Satgas, di mana tadi Satgas juga bukan hanya dosen saja, tetapi juga ada mahasiswanya di situ untuk terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Tentu saja juga poinnya adalah menjamin pemulihan korban, karena semangat dari Permendikbudristek ini adalah semangat untuk keadilan korban yang dalam artian adalah memiliki perspektif korban gitu. Kemudian juga mencegah kriminalisasi korban dan pembela dalam penanganan kasus yang sedang berlangsung. Kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya justru malah mengkriminalisasi korban dan juga pendamping atau pembela kasus gitu kan. Dan di dalam Permendikbud ini juga diatur bagaimana Permen ini juga melindungi korban dan juga para pembela korban. Salah satunya juga yang paling sederhana adalah misalnya identitas korban dan lain-lain gitu. Yang kelima, menjamin ruang partisipasi warga kampus untuk mendukung korban melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ini tadi juga sudah di-mention, kemudian memberikan pelindungan hak korban dan juga saksi, tentu ya, karena memang ini yang menjadikan semangat dari Permendikbudristek ini. Lalu bagaimana sih tantangan implementasi di lapangan? Nah, Jaringan Muda Setara sendiri melihat tantangan teman-teman perempuan muda di kampus adalah bukan lagi soal perdebatan progina dan lain-lain, tetapi juga bagaimana nih mengenai pembentukan panitia pansel, karena perlu adanya konsolidasi yang kuat ya, tetapi karena kampus mahasiswa juga banyak yang menormalisasi kekerasan dan pelecehan. Misalnya contohnya situasinya adalah di beberapa kampus yang sebenarnya konsolidasinya kuat, tetapi
bingung untuk memulai karena memang ternyata banyak juga kampus-kampus yang akhirnya menormalisasi kekerasan dan pelecehan gitu. Itu bagaimana gitu? Bagaimana caranya? Itu juga perlu pemetaan ya bagi teman-teman perempuan muda atau teman-teman kawan muda yang memang memperjuangkan isu kekerasan seksual. Kemudian tantangan yang lain juga adalah perdebatan organisasi ekstra kampus dan intrakampus yang ingin mengawal. Di lapangan itu kita tahu banyak organisasi di kampus-kampus, salah satunya juga ada ekstra dan intra, di mana secara politik mungkin mereka juga sama gitu ya, menyetujui soal kekerasan seksual, tetapi karena ada kepentingan politik yang lain, akhirnya ingin bergerak sendiri. Nah, itu juga banyak terjadi ditemukan. Padahal sebenarnya untuk mengawal implementasi Permendikbud ini dibutuhkan kerjasama ya, untuk saling mengawal bersama begitu. Dan juga ada beberapa pihak kampus yang masih acuh gitu terkait isu kekerasan seksual itu. Dan salah satunya yang belum saya masukkan di sini adalah bagaimana pihak Kemendikbud itu bisa mengecek ya, melihat begitu partisipasi dari satgas tersebut. Apakah memang nanti orang-orang satgas itu adalah orang-orang atau kawan muda yang memang sudah paham atau sudah pernah mengkampanyekan isu kekerasan seksual atau misalnya punya paham perspektif korban, karena kita tahu di lapangan ada banyak juga kawan-kawan yang sebenarnya tidak setuju dengan Permendikbud ini, tetapi karena sudah ada dan sudah disahkan akhirnya dia masuk ke ruang-ruang satgas tersebut. Jadi penting juga pihak Kemendikbud untuk melihat komposisi dari satgas tersebut bagaimana. Nah, itu beberapa tantangan dalam mengimplementasikan Permendikbud, dan jaringan muda setara merasa bahwa sebenarnya penting yang dibicarakan adalah hal yang seperti ini karena permennya sudah ada gitu kan. Gimana caranya agar permennya sekarang diimplementasikan secara secara progres di kampus-kampus gitu. Nah, ini strategi yang dilakukan jaringan muda adalah yang pertama tentunya memperkuat konsolidasi jaringan, karena kita tahu banyak juga kawan-kawan yang memang menyetujui sehingga penting untuk dipertemukan, dan ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman jaringan muda. Juga mempertemukan kelompok organ ekstra dan intra yang pro agar juga kita bisa bekerja bersama, bergerak bersama untuk pengawalan implementasi Permendikbud ini. Kemudian juga tentunya melakukan pengawalan komunikasi dengan pihak Kemendikbud dan juga kampanye-kampanye nasional dan daerah. Nah, ada juga strategi yang juga tidak saya tuliskan di sini, adalah selama kita menunggu adanya pansel dan juga satgas, kita tahu bahwa prosesnya proses pengawalan pansel dan satgas itu tidak sebentar ya teman-teman. Dalam menunggu, kita tentu penting untuk tetap mengkampanyekan ruang-ruang aman di kampus. Sehingga jaringan muda juga mengajak teman-teman yang berjejaring dengan jaringan muda untuk membuat kampanye-kampanye misalnya bagi teman, karena kan kita tahu ya aktivitas kampus tuh masih berjalan gitu, tetapi belum ada satgas nih dan juga pansel. Bagaimana caranya ruang aman ini tetap kita pertahankan dan kita perjuangkan adalah dengan kita coba buat mengajak membuat simbol-simbol bahwa oke, kampus ini memang aman dan bebas dari kekerasan seksual, dan kalaupun memang ada kasus kekerasan seksual kita bisa kawal bareng-bareng sampai akhirnya satgas ini bisa dibentuk begitu. Jadi jangan kita nunggu satgas, tetapi kita penting untuk terus menyuarakan kampus aman dan bebas kekerasan seksual. Ini beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh jaringan muda. Begitu, mungkin itu saja Nishu yang bisa aku sharing. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng sama Bu Dini juga, sama Kak Vero juga. Begitu, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Oke, baik Kak Eva Nur Cahyani, terima kasih ya atas pemaparannya juga gitu, membahas tentang strategi jaringan muda gitu untuk pengawalan Permendikbud ini di kampus-kampus begitu. Nah, teman-teman, selanjutnya nih sebenarnya dari kawan di UNJ, salah satu komunitas juga ini ya akan memberikan tanggapan juga sebelum kita masuk ke tanya jawab ini. Di sini mungkin ada Kak Fahri, apakah sudah ada di sini? Halo Kak Fahri. Halo Kak.
Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin aku akan memberikan kesempatan dulu ya, Ibu pembicara, Kak Eva dan Kak Vero, untuk salah satu komunitas di UNJ menanggapi terkait Permendikbud ini, yaitu dari Spora UNJ gitu ya, Solidaritas Pemuda Rawamangun di UNJ yang seringkali biasanya kalau teman-teman tahu ya ada isu-isu pendidikan, isu-isu UKT, itu biasanya teman-teman Spora juga ikut dalam mendorong gitu ya untuk hal-hal tersebut begitu. Nah, mungkin langsung aja ya Kak Fahri gitu. Silakan Kak Fahri, boleh nih Kak menanggapi terkait ini. Ya, masuk suaranya Kak? Iya Kak, masuk Kak. Ya, sebelumnya selamat siang kawan-kawan. Ya, kenalkan tadi sudah sempat dikasih tahu ya sebagai pembuka oleh Kanisyu. Saya di sini sebagai perwakilan dari Spora UNJ, Solidaritas Pemuda Rawamangun. Sebenarnya saya ingin menanggapi beberapa hal mengenai isu yang ini ya sedang beredar gitu tentang Permendikbud dan juga pembentukan Satgas. Ya seperti yang tadi dibilang bahwa Spora UNJ ini kan fokus di isu-isu pendidikan dan kekerasan seksual di kampus ya otomatis kan termasuk dalam isu pendidikan juga gitu. Gimana kita mau memperjuangkan pendidikan yang baik tapi di dalamnya ini masih ada beberapa kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual gitu kan. Nah, jadi kami juga sepakat gitu kan mengenai ini semua. Namun kami sebenarnya menanggapi beberapa hal di bidang pembentukan Satgas gitu. Seperti yang tadi udah sampai ada di chat ya, kalau nggak salah. Ada yang bertanya mengenai bagaimana pembentukan Satgas, kemudian juga apakah orang-orang nanti dalam Satgas maupun juga panitia seleksi Satgas ini terjamin tidak akan melakukan kekerasan seksual juga gitu kan. Kita harus tahu juga orang-orangnya. Ya, karena kan lucu juga gitu kita memperjuangkan pemberantasan kekerasan seksual tapi kita sendiri ini jadi pelaku gitu, terutama kita yang termasuk dalam struktur Satgas itu. Dan juga perihal ini sih informasi perihal nanti adanya kasus-kasus kekerasan seksual ke depannya itu lebih bisa dipublikasi secara publik gitu agar masyarakat UNJ ini dapat mengetahui seberapa banyak gitu kasus-kasus yang berjalan gitu selama pembentukan Satgas gitu. Jadi kita sebelumnya harus tahu dulu orang-orangnya, kemudian juga informasi ini ya harus semua orang tahu, jangan sampai ya tiba-tiba udah nongol ini nama-nama orangnya segala macamnya juga kita nggak tahu kan apakah dia memiliki riwayat atau tidak gitu dan berpotensi atau tidak, kayak gitu sih kalau dari Spora UNJ. Ya sebenarnya sebagai organ gerakan kita sangat mengutuk gitu ya, sangat mengutuk keras perilaku kekerasan seksual gitu. Apalagi kalau misalkan si pelaku ini playing victim ataupun juga kabur, menghilang segala macam dan tidak mempedulikan sanksi sosial yang diterima dan juga traumatikal yang diterima oleh para korban gitu. Sebagai organ gerakan kita mengutuk keras perilaku tersebut. Seperti itu sih Kanisyu tanggapan dari Spora UNJ. Baik, Kak Fahri, terima kasih ya Kak tanggapannya. Jadi aku melihat bahwa intinya adalah kita penting mengawal pembentukan Satgas ini. Jangan sampai orang yang ada di dalamnya justru adalah orang-orang yang sebenarnya nggak punya perspektif korban, yang malah menyalahkan korban lagi, begitu kan? Yang mana jadinya salah sasaran begitu. Dan tadi di-mention juga ya soal transparansi, baik itu tentang catatan laporan orang yang nantinya bergabung di Satgas, jangan tiba-tiba udah ada namanya. Dan kalaupun ada publikasi, mestinya nanti Satgas bisa mempublikasikannya secara meluas gitu ya, sehingga mahasiswa UNJ bisa akses gitu ya. Jadi kuncinya tadi ada di akses, di transparansi dan kawal terus gitu pembentukan Satgas dan pengimplementasian Permendikbud 30 ini. Nah, mungkin kita selanjutnya akan langsung aja ya kakak pemateri dan juga para peserta gitu, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi begitu. Nah, di chat gitu sebenarnya sudah ada satu pertanyaan dari Kak Herdiana ya.
Saya akan membacakan pertanyaannya lebih dulu. Izin bertanya, salah satu implementasi dalam Permendikbudristek nomor 30 ini adalah pembentukan Satgas. Bagaimana cara memastikan bahwa orang-orang yang tergabung dalam Satgas adalah orang yang peduli dan bersih dari tindak kekerasan seksual? Mengingat pernah ada kasus KS yang terjadi di lingkungan Lembaga Perlindungan Perempuan yang dilakukan sama petugasnya sendiri kepada korban. Oh, ini kayak kasus P2TP2A gitu ya, yang malah melakukan pemerkosaan gitu terhadap korbannya yang terjadi di P2TP2A Lampung. Atau kasus yang 3 anak saya diperkosa, yang Luwu Timur, yang viral itu ya dari Project Multatuli, itu kan ketua P2TP2A-nya malah menghubungi pelaku kan gitu. Dan jadinya mengancam balik gitu terhadap korban gitu, mengancam keamanannya korban. Begitu. Nah, proses seleksi yang seperti apa sih kiranya yang ideal untuk mewujudkan hal tersebut begitu ya. Nah, mungkin aku akan mempersilahkan kepada Kak Veronica dulu ya untuk menjawab, nanti akan dilanjutkan ke Bu Dini dan juga Kak Eva ya. Oke, silakan Kak Vero. Baik, terkait pertanyaannya ini bagus juga ya, karena emang saya juga pernah dengar terkait bahwa di UNJ pernah ada kasus dan ketika diceritakan atau diberitahukan gitu ya kronologinya malah korban yang disalahkan gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa di UNJ sendiri atau bahkan di kampus sendiri itu belum terbangun perspektif korbannya, baik itu dari tenaga kependidikannya, dosennya, maupun mahasiswa itu sendiri kan. Nah, lalu gimana sih supaya satuan tugas ini itu diisi oleh orang-orang yang bisa dikatakan berperspektif korban gitu ya. Kalau misalnya dilihat di Permendikbud sendiri, itu tuh ada pasal yang mengatur hal tersebut. Di mana ada persyaratan-persyaratan untuk satuan tugasnya, yaitu pertama pernah melakukan kajian gender ataupun kajian mengenai kekerasan seksual, habis itu pernah mengikuti organisasi di luar atau dalam kampus yang fokusnya terhadap isu kekerasan, pernah mendampingi korban, lalu menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Lalu setelahnya, kalau misalnya persyaratan ini sudah terpenuhi, maka akan ada nih wawancara dan juga surat-surat rekomendasi gitu ya, baik dari misal kalau dari mahasiswa itu, kalau misalnya mahasiswa yang mengajukan diri sebagai pansel, maka akan ada surat rekomendasi dari pendidik. Lalu kalau misalnya pendidik yang mengajukan diri, ada surat rekomendasi dari atasannya. Lalu juga nanti akan ada, setahu saya, evaluasi dari Kemendikbud sendiri setiap 6 bulan gitu terkait orang-orang yang telah diseleksi ini, seperti itu. Mungkin dari Kak Eva ataupun Bu Dini bisa menambahkan terkait hal ini. Oke, baik Kak Vero, terima kasih ya jawabannya. Saya akan lanjutkan ke Ibu Dini ya Bu ya, selaku dosen yang juga bisa lebih legitimate lagi nih ngebahas tentang perkembangan Satgas dan juga proses idealnya gimana gitu menurut Ibu. Silakan Bu. Ya, jadi Satgas ini kan dibentuk sebenarnya harus ada dulu ya, panitia penyeleksi. Sebenarnya kata kuncinya itu justru menurut saya panitia penyeleksinya ini nih. Ya kan karena Satgas itu kan output dari panitia penyeleksinya ini gitu. Nah, memang mencari orang-orang yang melek gender di UNJ ya, itu susah. Jangan-jangan nanti kita kekurangan gitu kan, harus ada panitia, ada yang Satgas gitu ya, panitia penyeleksi dan Satgas. Nanti kalau dia jumlahnya sedikit gitu ya, ini ditempatnya sebagai panitia penyeleksi atau Satgasnya itu satu gitu ya, karena kan sama-sama 3 elemen itu kan masuk ya. Nanti kan DLL kalau saya bilangnya dia lagi gitu kan. Nah, ini memang tantangan ya. Tapi kalau misalnya mau ideal ya, yang pertama kali dilihat misalnya gini, ada nggak prodi-prodi yang mengajarkan atau memasukkan dalam kurikulum pembelajarannya itu materi-materi gender violence yang gitu-gitu. Itu mungkin saringan pertama.
ya kan, saringan pertama gitu loh, konseling gitu yang terkait dengan ini apa namanya isu kekerasan ya gitu. Jadi kan dia ada secara formal kurikulumnya ada gitu, apakah konselingnya ya, konseling kan juga perspektif korban ya harusnya loh ya. Kalau ini ya ini saya ya gitu, walaupun dia ada di psikologi misalnya. Nah itu nanti dicari dulu, ditelusuri, dilihat dari kurikulum masing-masing prodinya ya, gitu. Nah kemudian yang kedua, ya memang saringan yang kedua, organisasi yang dia ikuti ya terutama mahasiswa, gitu ya. Dia dosen juga, apakah dia pernah ikut organisasi intra ekstra kampus yang apa namanya mengawal isu-isu ya tentang ya perempuan dan kekerasan ya violence gitu. Nah kemudian yang ketiga ya memang harus wawancara ya gitu. Nah itu cuman tadi gini, misalnya saya diposisikan, misalnya saya gitu ya, itu juga pertanyaan juga tuh. Saya tuh lebih cocok jadi panitia penyeleksi atau satgas ya. Kalau misalnya saya jadi satgas ya seleksi ntar siapa gitu kan. Dan nanti kalau saya yang seleksi nanti satgasnya siapa yang di dosen, karena di ini dosen juga sedikit gitu ya, apa namanya yang paham ya atau berperspektif gender gitu. Nah ini kan yang agak susah nih gitu. Nah makanya dari kemarin itu sih sebenarnya juga apa namanya tantangan satgasnya ya gitu. Soalnya kadang-kadang apalagi dosen ya, dosen itu nggak juga semua paham gender. Bahkan kadang-kadang yang kasus di ini ya di FIS itu senat itu sebenarnya lebih banyak yang menggunakan perspektif yang salah perempuan gitu loh, yang kasus di FIS itu ya hanya beberapa orang yang bersuara bahwa itu kesalahan si dosen gitu kan, soalnya sering nyamperin ke rumahnya sih pas saat bimbingan kan gitu. Kalau disodorin terus kan laki-laki bahasanya gitu loh, makanya aku juga kadang-kadang gimana gitu dengarnya ya, laki-laki kalau misalnya istrinya lagi nggak di rumah disamperin terus untuk bimbingan skripsi kan lama-lama ini lumer hatinya kan, berarti kan nggak ada sensitivitas gitu ya. Nah ini kan yang bahaya gitu, karena pas di senat fakultas kan waktu itu yang kasusnya di Revalino kan ya begitu, karena nggak berperspektif gender jadi banyak justru berbalik gitu loh ke mahasiswinya ini. Nah ini kan yang gimana ya jadinya gitu kan, jangan sampai apa namanya ini terjadilah itu di satgas. Tapi bagi mereka yang memang melek gender, apa dia diposisikan panitia penyeleksi, apa dia di satgasnya itu, karena jarangnya yang punya perspektif korban dan gender nih. Ini untuk kasus WNJ loh ya gitu. Saya juga bingung memilah-milahnya gitu. Nah ini yang emang perlu ini khusus gitu ya. Malah saya lebih nggak kebayang lagi dosen aja kayak gitu, tendik kan harus ada tuh perwakilan tendik. Tahu nggak teman-teman yang disebut tendik apa? Itu tuh apa namanya PNS, pegawai negeri sipil di UNJ yang non dosen, berarti petugas TU, keuangan gitu loh, yang gitu-gitu, kepegawaian. Nah ini gimana? Apalagi mereka gitu ya, dosennya aja gitu. Nah ini apa kita sosialisasi dulu, memang nanti khawatirnya satgas itu ada orang yang nggak tahu siapa, pokoknya ada aja, yang penting ada gitu, kualifikasinya nggak jelas gitu ya. Nah makanya misalnya kalau saya memilih di panitia seleksi gitu ya, saya nggak bisa jadi satgas kan gitu ya nggak mungkin dong saya mengindikan diri sendiri gitu. Nah ini memang lagi bingungnya di situ gitu loh. Ya, tendik itu siapa yang melek gender ya? Ada tendik itu serikat. Kita kan di dosen ada serikat dosen ya, ada juga serikat pegawai UNJ, mungkin itu agak kritis. Tapi kan kritis itu belum tentu punya sensitivitas gender dan perspektif korban kan? Ya walaupun mereka lebih kritis daripada dosen, namanya serikat dosen gitu ya. Kemudian serikat pekerja UNJ ya, namanya juga serikat pekerja kan agak lebih kritis lah. Tapi kan ya itu harus ditelusuri dulu perspektif ya. Itu aja sih ya. Makasih. Oke, terima kasih Bu Dini, sepakat ya. Jadi permasalahan sumber daya manusia yang ada juga ini banget nih, krusial banget kalau di UNJ saking dikitnya ya. Jadi yang banyak yang banyak narasinya malah narasi-narasi yang menyalahkan korban, yang menyalahkan perempuan, itu yang masih jadi wajar kalau di UNJ.
Makanya iklim kampusnya memang kadang patut dipertanyakan sih gitu kan. Kadang dosen-dosen yang kritis membahas demokrasi belum tentu juga loh punya perspektif yang bagus soal ini gitu kan. Nah Yang itu malah kejadian itu sama ya, teman saya gemes-gemes gimana gitu. Aku sampai iya WA Bu. langsung orangnya, kok bisa sih? Ini kalaupun kamu tuh nggak setuju, aku sampai kayak gitu. Ya janganlah terlibat jadi narasumber, cukup standpoint secara personal aja. Lo nggak tahu gue perjuangin ini sampai segitu. Sepakat gitu ya. Kesel bener gitu teman Jadi seperjuangan. Iya ya silahkan. benar-benar jadi apa namanya ini juga cukup pelik gitu ya di kalangan para dosen juga begitu. Udah mana sedikit orangnya juga malah yang muncul yang kritis itu malah gitu ya. Tidak berperspektif korban begitu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan ke Kak Eva ya Kak dari perspektif anak gerakan banget nih dari jaringan mudanya gimana nih Kak melihatnya? Oke, aku mau ucapin terima kasih dulu ke Bu Dini. Terima kasih sudah memberitahukan permasalahan di dosen ya. Ternyata juga terkait SDM juga ya. Dan sebenarnya itu juga yang menjadi hambatan ya. Hambatan dari implementasi Permendikbud ini adalah juga bagaimana pihak Kemendikbud ini bisa melihat nih komposisi dari Satgas dan juga Pansel, apakah memang benar-benar yang memiliki perspektif atau tidak. Nah itu juga yang perlu untuk mungkin bisa dijadikan dialog nanti sama pihak Kemendikbud atau bagaimana begitu ya, untuk agar juga ada pemantauan terkait komposisi dari Pansel dan juga Satgas. Kemudian untuk Pansel dalam komposisi mahasiswanya itu sendiri dari jaringan muda setara, ketika kita konsolidasi kita sepakat untuk untuk Pansel itu adalah kawan-kawan yang memang memiliki perspektif, tetapi juga secara semester itu dia udah di semester 7 atau semester akhir, karena kan di Satgas ini kan ada juga masa bakti ya. 1 tahun atau 2 tahun aku lupa, tapi ada masa baktinya gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa itu bisa mempersiapkan yang menjadi Pansel adalah teman-teman yang memang udah semester tua gitu kan. Jadi untuk Satgasnya dipersiapkan adalah teman-teman yang memang masih lama berproses di kampus, tentunya juga dengan catatan yang memiliki perspektif korban gitu. Jadi itu yang penting untuk disiapkan gitu. Mungkin bisa nanti teman-teman Gerpuan dan Space UNJ komunikasi dengan Bu Dini nih untuk berdialog mempersiapkan pansel dan juga calon-calon Satgas nantinya. Kemudian juga sebenarnya di naskah Permendikbud-Ristek itu juga ada beberapa bantuan dari Kemendikbud. Salah satunya adalah bagaimana kalau misalnya ternyata kampusnya secara SDM tidak semua dosen memiliki perspektif korban, itu ada. Dan juga Kemendikbud juga mengatur bagaimana nih kalau misalnya kampus-kampus yang misalnya kampus pekerja, yang notabene kan juga kampus yang memang secara isu mungkin tidak tersentuh terkait isu kekerasan seksual. Nah, itu mungkin bisa didialogkan tuh atau bisa komunikasi dengan pihak Kemendikbud, pihak-pihak kampus yang sudah setuju tentang permen ini tuh Bu, sehingga bisa didiskusikan dan itu juga bisa menjadi bisa dibantu oleh pihak Kemendikbud. Itu mungkin ya. Oke, baik Kak Eva, terus juga Bu Dini dan juga Kak Vero gitu ya atas jawabannya gitu. Mungkin dari Kak Hardiana gitu, itu adalah hal-hal yang sudah dipaparkan ya sama para narasumber yang menurutku juga sudah cukup komprehensif gitu. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya udah ada puluhan pertanyaan di Google Form kita, di Google Form pendaftaran gitu karena langsung ada kita meminta untuk para pendaftar untuk bertanya begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya yang aku lihat kan banyak nih yang bertanya kenapa sih urgen gitu kan, bagaimana sih cara mendukung korban bla 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 gitu ya. Nah, tapi di sini juga banyak juga nih soal yang kontra-kontra ini. Nah, mungkin sebagai penutup aja kali ya gitu kan para narasumber kita memberikan ruang juga untuk membahas ini begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masih banyak yang beranggapan bahwa permen ini bertentangan dengan nilai agama dan moralitas? Lalu bagaimana sih caranya mengamankan Permendikbud ini dari pihak kontra yang ingin mencabutnya? Begitu. Jadi kenapa masih ada penolakan yang seperti itu dan gimana cara ngamaninnya biar nggak dicabut gitu juga? Nah, mungkin
bisa dimulai apakah dari Ibu Dini ya? Bagaimana Ibu? Ya, bisa dari saya. Nah, mungkin Oke, inilah silakan. mungkin ini pentingnya sosialisasi mimbar diskusi ya gitu. Jadi kita saling sharing gitu. Jadi bisa saling bertukar pikiran gitu kan. Karena menurut saya gini loh, sesuatu yang bukan esensial gitu ya. Kan yang banyak diserang itu kan sebenarnya diksi. Pemilihan kata itu kan, diksi itu kan ya, yang unwanted itu ya. Jadi kalau wanted, seks bebas gitu kan, itu kan diksi, bukan esensial. Esensinya adalah, adalah melindungi gitu ya, tindak kekerasan seksual di kampus yang secara survei data baik di level nasional maupun UEJ tuh, terima kasih ya Gerpuan bikin survei kecil-kecilan ya, atau berdasarkan laporan yang masuk, ini kan kaum perempuan. Nah, itu kan esens. Nah, masalah diksi mau diubah nggak apa-apa, tapi jangan dicabut dong Permendikbudnya, kan diksi. Diksi itu kan pemilihan kata, misal bisa menjadi dapat, kan sama ya meaningnya, tapi ya bisa diganti jadi dapat, sama-sama meaningnya sama gitu. Kalau misalnya masalahnya hanya di diksi, ya jangan sampai mencabut Permendikbudnya gitu ya, atau dikaitkan dengan rezim gitu, itu kan jadi kemana-mana. Nah, saya justru mempertanyakan yang mengkaitkannya dengan rezim ini, apakah karena mau pilpres gitu loh, apakah mau pileg. Honestly loh, aku jadi ke situ gitu, karena kalau emang kita benar-benar objektif gitu ya, jangan dong dikaitkan dengan situ. Kalau emang masalah diksi, ayo kita berdebat secara konseptual, metodologis. Kamu bawa narasi-narasi buku-buku yang memang mendukung itu gitu. Itu yang saya sayangkan gitu. Dan ini belum kebuka nih salurannya, itu belum kebuka gitu. Nah, nanti siapa yang mau fasilitasi ya monggo silahkan gitu kan. Kalau kita kan basisnya riset gitu ya, basisnya konsep itu kan theoretical approach gitu. Kalau mau di drop diksinya, bukan berarti di drop Permendikbudnya. Saya pikir itu kata kuncinya. Terima kasih. Baik Ibu, saya jadi merasa seperti mengingat kembali gitu ya, ada seorang dosen juga yang memang pernah mengkaitkan ini dengan rezim. Jadi pada saat diskusi publik itu salah satu dosen UNJ bilang bahwa Permendikbud ini memang ibaratnya bentuk dari otoriter gitu ya, dari otoriternya rezim juga begitu. Karena katanya tidak transparan gitu dalam pembentukannya, dan seketika ada ibaratnya itu kan yang menjadi kritiknya mereka seperti itu. Dan tadi di awal sebenarnya udah dipatahkan ya pas di awal presentasi sama Ibu Dini juga, dan barusan ditambahkan lagi. Oke, baik, selanjutnya mungkin apakah ke Kak Veronica? Boleh. Oke, silakan Kak. Baik, sebenarnya agak bingung sih ketika permen ini dianggap bertentangan dengan nilai agama, karena menurutku sendiri nggak ada agama yang melegitimasi adanya kekerasan kan ya, semua agama menentang adanya kekerasan gitu. Apakah hanya karena diksi bahwa adanya kata pemaksaan sehingga mereka berpikir bahwa berarti kalau tidak dipaksa diizinkan, padahal adanya Permendikbud ini tidak serta-merta menghilangkan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Misalnya ada kode etik dosen, kode etik mahasiswa. Di situ juga ada aturan-aturan. Saya pernah baca kalau nggak salah di kode etik itu tidak boleh ada seks bebas di kampus gitu ya. Itu kan artinya sudah ada aturannya, dan Permendikbud ini tidak serta-merta menghilangkan kode etik tersebut gitu. Pun ada norma-norma juga di masyarakat yang tertanam di masyarakat kita gitu ya, kalau misalnya ada seks bebas akan ada hukumnya sendiri gitu, hukum sosial gitu kan. Jadi sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai agama sebenarnya. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara mengamankan Permendikbud ini dari pihak-pihak kontra yang ingin mencabutnya? Bagaimana ya dengan diskusi-diskusi seperti ini, adanya diskusi terbuka, adanya edukasi bahwa sebenarnya permen ini tidak serta-merta melegalkan seks loh, atau bahkan seperti yang mereka tuduhkan gitu. Kayak gitu sih dari saya sendiri. Terima kasih. Baik Kak Vero gitu ya, tapi memang masih banyak aja sih meskipun kita udah menjelaskannya nih. Biasanya kan tim-tim yang mengusung Permendikbud dan juga mendukung, kita selalu berbicara by data.
gitu kan. Kita selalu berbicara lewat konsep-konsep hukum, kayak gitu, lewat data-data survei, apa yang kita lakukan, lewat pendampingan, data-data pelaporan, tapi masih aja ada orang-orang yang memang menolak ya, tidak mau terbuka dengan fakta dan realitasnya. Itu sangat disayangkan juga sih sebenarnya, dan itu terjadi juga di kalangan para mahasiswa. Jadi banyak kali sebenarnya mahasiswa yang juga masih menutup menutup mata bahwa fakta kasus itu dan juga terkait perspektif-perspektif yang mendukung korban itu memang ada gitu kan, dan sebenarnya harusnya itu yang menjadi fokus kita gitu, bukan malah jadi mencabut keseluruhan Permendikbud ya gitu teman-teman, yang malah jadinya upaya perlindungan terhadap korbannya jadi mundurnya parah jauh lagi Iya. gitu. Mundur banget tuh gitu kan. Iya. Begitu ya. Jadi menghadapi apa, tapinya malah solusinya apa, kayak gitu. Nggak nyambung sebenarnya gitu kalau kataku ya. Gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut nih ke Kak Eva ya sebagai penutup. Silakan Kak Eva. Oke, sebenarnya sama ya. Bertentangan dengan agama yang apa, agamanya siapa, gitu kan, kayak gitu-gitu sebenarnya. Maksudnya di sini kalau kita lihat ya, secara judul sendiri itu Permendikbud ini adalah untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, bukan ngebahas soal melegalkan zina dan lain-lain, karena itu juga sudah diatur dalam kode etik kampus begitu ya, dan juga diatur oleh beberapa payung hukum asusila gitu. Jadi beda gitu lah, maksudnya secara logika tuh harusnya udah bisa nangkep gitu bahwa judulnya aja ini soal penanganan dan pencegahan, bukan soal mengatur hubungan seksual atau zina begitu ya, kayak gitu. Dan kenapa di Permendikbud ini banyak sekali mengulang-ulang kata konsen dan lain-lain, itu kan karena kita tahu bahwa di dalam konteks kekerasan seksual itu ada yang namanya relasi kuasa, di mana konsep ini menjadi penting dalam kasus kekerasan seksual adalah agar kita bisa tahu secara detail, bisa jadi mungkin korbannya tidak berani mengatakan tidak gitu ya, gitu. Tapi karena adanya relasi kuasa tadi, akhirnya oke deh gitu kan. Kemudian bahkan kalau misalnya dalam kasus konteks pemerkosaan ya, kalau di salah satu penelitian dari negara Swedia itu mengatakan bahwa kenapa korban tidak berani untuk melawan atau bahkan mungkin dianggapnya seperti menikmati, itu karena memang ada tonic immobility yang terjadi pada korban gitu. Sehingga di beberapa negara, salah satunya ada Swedia, konsen ini menjadi penting dalam dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Maka dari itu Permendikbud juga secara substansi terus mengulang kata konsen, bukan berarti untuk melegalkan zina atau dan lain-lain gitu, tapi konteksnya adalah karena tadi kasus kekerasan seksual itu ada relasi kuasa di dalamnya gitu. Yang penting secara detail untuk kita lihat gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi secara substansi dan konteks itu pihak yang kontra atau pihak yang menganggap bahwa itu bertentangan dengan agama, secara pemahaman kurasa mungkin kurang paham maksudnya, atau mungkin belum terupdate lah ya terkait konsen ini. Jadi sehingga penting untuk bagaimana caranya kita mempertahankan adalah juga memberikan kampanye dan edukasi terkait konsen itu, kemudian juga ya ruang-ruang dialog dan diskusi seperti ini gitu kan, agar juga membuka perspektif begitu bagi teman-teman yang memang belum paham tentang isu konsen dan lain-lain gitu mungkin ya. Oke, baik Kak Eva, sebenarnya bahkan nggak usah jauh-jauh ke Swedia bahkan ya Kak ya, yang pengalaman di Indonesia pun sebenarnya kan banyak banget gitu. Coba pas kami juga mengadakan survei itu dan juga penanganan kasus yang ada di Gerpuan itu, teman-teman juga banyak yang suka bilang bahwa mereka tuh nge-freeze, membeku gitu kan ketika terjadinya kekerasan seksual, dari yang catcalling sampai yang perkosaan begitu ya. Jadi seringkali kita menghadapi hal-hal itu dan orang malah bilang kayak, kok kamu diam gitu kan, kamu mau kali, kamu menerima gitu kan, kamu suka dan menikmati gitu. Padahal enggak, itu adalah fenomena yang disebut sebagai tonic immobility tadi. Oke, thank you banget ya Kak Eva gitu. Dan baik para pembicara,
Kak Vero, Ibu Dini, dan juga Kak Eva, kita ternyata sudah sampai pada penghujung gitu ya. Nah, mungkin kita, teman-teman yang masih hadir gitu bisa ikut untuk berfoto dulu bersama gitu ya. Kalau di sini ada Kak Ane. Halo Kak Ane. Apakah bisa membantu untuk screenshot Kak Ane? Iya, boleh. Boleh. Oke, teman-teman silakan yuk kita buka kameranya dulu bareng-bareng open cam. Oke. Silakan aba-aba dari Kak Ane ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Gaya yang lain mungkin bisa ya. 1, 2, 3. Iya, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ane. Terima kasih juga para pemateri. Kita selesai sampai di sini dan semoga ini bisa bermanfaat ya. Nanti akan kami upload di channel diskusi Gerpon WNJ juga di YouTube gitu supaya teman-teman nanti bisa lah memutar kembali dan juga belajar lagi gitu ya soal Permendikbud ke depannya. Bareng-bareng kita kawal. Terima kasih Kak Kori juga dari Didaktika, LPM Didaktika ya yang sempat jadi sasaran diancam ya Bu Dini pas di kasusnya Pak Andri gitu, Pak Andri Revalino. Ersmanya yang mana dituntutnya kayak gitu kan, di UGM juga begitu kejadian. Jadi berbalik kan ke Jadi berbalik ke korban dan pihak-pihak yang mendukung korban gitu. Betul. Bener, itu parah banget sih. Jadi kita juga siap-siap nih ya teman-teman dari yang Ibu Dini, dari Gerpuan, Jaringan Muda tuh orang-orang yang beresiko banget kena kriminalisasi gitu dari para pelaku gitu. Oke, baik terima kasih teman-teman peserta dan teman-teman semuanya. Kita mohon pamit undur diri, semoga kita ketemu lagi di diskusi lain waktu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Iya. Baik. Yuk, sehat-sehat semua ya. Ya. Saya izin live ya. Baik, Bu.